Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi perkuliahan kita pertemuan 4 PC komputer. Minggu yang lalu udah kita bahas tentang dasar dari pengolahan citra yang nantinya berguna dalam PC komputer. Ya, sebagai pre-processing, sebelum kita mengenali objek dalam citra, kita olah dulu gambar yang harus kita kenalin, yang harus kita klasifikasi objek di dalamnya. Selanjutnya kita pada minggu ini masuk ke dalam materi konvolusi dan korelasi, atau biasanya disebut dengan pemfilteran domain spasial. Jadi bagaimana citra itu difilter, tujuannya berbagai cara atau berbagai macam hasil yang diinginkan. Yang pertama itu biasanya filter ini digunakan untuk menghilangkan noise di dalam citra. Ya, jika ada noise, misalnya ada kabur atau ada bintik-bintik dalam citra, maka ini filter salah satu alternatif untuk menghilangkan hal tersebut. Selanjutnya konvolusi korelasi ini juga sering digunakan untuk ekstraksi fitur. Ya, tadinya misalnya fiturnya terlalu besar, kita ambil fitur maksimumnya saja. Itu misalnya. Nah, ini nanti akan bermacam-macam ya kegunaan dari konvolusi dan korelasi. Konvolusi ini juga nanti dia akan masuk ke dalam satu metode di dalam PC komputer yang saat ini sangat digemari oleh para peneliti untuk PC komputer, yaitu CNN ya, Convolutional Neural Network ya, neural network yang berbasis konvolusi. Nah, dan ini sangat berkembang pesat saat ini. Ya, komputer udah mengerti, udah bisa melihat melalui kamera apa objek yang di dalam gambar. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu gimana teknik konvolusi dan korelasi dalam sebuah citra. Istilah filter ya, di sini sebenarnya mengacu pada proses domain frekuensi. Ya, dalam citra itu ada dua domain frekuensi dan domain spasial. Nah, frekuensi itu intensitas cahaya di dalamnya atau piksel di dalamnya, itu kan kita olah berdasarkan frekuensinya. Kalau dia berdasarkan domain spasial, maka kita akan mengelolanya berdasarkan bentuknya atau berdasarkan koordinatnya. Misalnya flipping gitu ya. Flipping itu pencerminan gitu. Misalnya rotasi itu spasial. Tapi kalau kita masih bermain dengan intensitas cahaya di dalamnya, misalnya brightness, kontras dan segala macamnya, itu masih bermain domain frekuensi, yaitu meloloskan komponen frekuensi tertentu dan menghilangkan komponen frekuensi tertentu. Nah, ini domain spasial sebenarnya merujuk pada bidang citra itu sendiri. Contoh ini mekanisme pemfilteran spasial. Rumusnya itu F0xy, atau citra yang diinginkan adalah, atau kalau di sini berarti Hxy, citra hasil dari pemfilteran. Di sini kita berbicara citra itu sama ya, ada bahas awal itu citra itu gambar, citra itu image ya. Hxy itu sama dengan Fxy dikali dengan Gxy. Cara pengaliannya berdasarkan konvolusi ya. W0 posisi 0 di sini dikali dengan Fxy di sini posisinya. Jadi posisinya disesuaikan. Nah, langsung ditambah dengan 1 ya, dikali dengan posisi yang di sini juga. Yang ini ya. Pointer, saya kasih pointer. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Selanjutnya ya, 4 dengan X1, Y tambah 1
dan seterusnya. Ini yang rumus yang kita gunakan untuk konvolusi atau proses pemfilteran ya, citra. Ini citra asli yang kita simbolkan dengan fxy. Ini gxy, ini adalah masnya atau mas atau topengnya ya, atau memang filternya ya. Orang sering nyebutnya filter. Inilah saringan untuk memperoleh hasil yang baru dari sini. Bisa juga orang sering menyebutnya mas ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Secara umum mekanisme pemfilteran domain spasial dari sebuah citra berukuran M kali N dengan filter ukuran M kali M N kali M dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ya sama tadi prosesnya, hanya saja matematisnya seperti ini bentuknya ya. Min A sampai A, min B sampai B. Ini tergantung apanya ya, posisinya ya. Tadi sama main di atas ini kan, min X kurang 1 ya, sampai ya tambah 1 ya, itu apanya. Nah, ini tergantung A nya nih berapa, 1 sampai 1 berarti min 1 sampai 1. Kalau 2 berarti jadi 5 ya, 5 kali 5 filternya. Kalau ini kan 3 kali 3 filternya. Nah, dia dari min 1 sampai plus 1 ya. Min 1 sampai plus 1 itu kan 3 ya. Tapi kalau dia min 2 mulainya berarti dia 5 kali 5 filternya. Ya kita udah belajar ini di pengolahan citra. Kita akan ulang-ulang kembali saja. Nah, di sini ada juga ukuran filter itu terdiri dari M dan N ya. M ya, atau A dan B adalah bilangan integer. M sama dengan 2A tambah 1. Jadi ukuran filter itu 2A tambah 1. 2A tambah 1. Nah, jadi berapapun A nya, misalnya 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau ini kita buat 2 berarti 2 dikali 2 4 tambah 1 5. Jadi ukuran filter atau mass tadi ya, itu adalah ganjil ya, minimal kita menggunakannya 3 kali 3 ya. Tapi sekarang tergantung kegunaan ya. Kalau untuk CNN Convolutional Neural Network itu bisa juga 1 kali 1 dan dilasinya yang diubah-ubah. Artinya dilasi yang diubah, yang dikalikan. Kalau 1 kali 1 kan ini, kalau dilasinya 1 berarti ada jaraknya, ini nggak diambil. Ini nanti kita belajar di CNN. Nah, untuk saat ini kita fokus ke dalam filter saja. Jadi filter itu umumnya 2N tambah 1 gitu. Oke, ya Pak. Ya jadi agak-agak apa ya, karena saya ngajarnya di luar jadi tidak apa-apa ya. Oke, lanjut. Korelasi adalah perkalian antara dua fungsi fxy dan gxy. Untuk fungsi diskrit, korelasi didefinisikan menjadi seperti ini. Nah, ini sama. Nah, ini didefinisikan sebagai ini. Sama ini gitu ya. Ini kemari lagi. Udah ya, jadi sama saja, tapi konsepnya seperti ini perkalian. Ya. Sama ya, ditambahkan ya, W0 dikali XY posisinya ya, W1 dikali ini dan seterusnya, itu sama. Ini rumusnya secara kalau dideskripsikan atau didefinisikan secara diskrit. Citra keabuan fxy ini berarti dia yang berukuran 10 kali 8 mempunyai 8 derajat skala keabuan. Artinya ini punya 8 warna ya, derajat keabuan itu 8 warna. Tapi kan citra sekarang itu biasanya 256 warna ya, 256 warna itu 256 derajat keabuan. Kalau ini dia citra 2 pangkat 8, 256 itu 2 pangkat 8 atau 8 pixel ya, 8 pixel 8 bit ya. Ini citra 8 bit kalau dia menggunakan 256 warna ya. Biasanya citra RGB 256 untuk R ya.
256 untuk G, 256 untuk B, itu citra RGB. Jadi totalnya itu ada 24 bit ya. Nah, karena satu apanya, satu nilainya itu 8 bit ya, atau 256 warna. Nah kalau ini 8 skala keabuan, berarti 8 itu sama dengan berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 berarti dia ini citra 3 bit ya, citra 3 bit. Oke. Nah sekarang bagaimana cara menghitung ini citra asli? Ini adalah citra, ini filternya. Nah, ini filternya atau masknya. Bagaimana caranya? Nah ini akan kita kalikan seperti ini. Nah, dia akan bergeser terus. Nanti yang kedua akan bergeser seperti ini. Oke, lanjut. Nah kita kalikan bagian-bagiannya ini. Ini tambah dikali ini ditambah dengan ini dikali semuanya ya, kaliannya menekan rumusnya. Nah ini dia hasilnya, 1 dikali 5 ditambah 0 dikali 3 ditambah 1 dikali 3. Tapi kalau menggunakan rumus tadi awalnya di sini ya, tapi sama saja mau dari manapun dia perkalian itu ya, tetap semua dijumlahkan ya perkaliannya. Hasilnya adalah 6 ya. 5 ditambah 3 8 ditambah 4 12 ditambah min 6 6. Nah jadi 6 ya, ini kali 0 nggak dihitung, kita nggak usah hitung, jadi 6. Jadi nilai 2 ini berubah jadi 6. Nah ini 6 jadinya. Nah selanjutnya bagaimana hasilnya? Ini akan geser lagi ya, ini akan bergeser lagi, bergeser 1 kemari, geser 1. Ini tergantung pergeserannya ya. Umumnya bergeser 1, tapi nanti waktu saat misalnya kamu gunakan di CNN misalnya convolutional neural network, ini kita bisa lompat 2, bisa lompat 3, tergantung kita mau ambil fiturnya berapa ya, atau stepnya. Kalau di apa, kalau di istilah di CNN-nya dilasinya ya, bukan dilasi apa, stride-nya ya. Kalau dilasi dia lompatan filternya ya, stride-nya. Nah kalau ini sama, kalikan dengan ini ya. 3 dikali dengan 1 3, ini nggak usah dihitung, ini nggak ada 0 ya, 3 ini 0 ditambah 2. Oke, berarti 3 tambah 2 5, ini 0 dikurang 3, 5 tadi kurang 3 sama dengan 2 dikurang min 2 0 gitu ya. Nah, jadi di sini nanti hasilnya adalah 0 gitu ya. Ya, kalau nggak salah hitung saya ya. Nah, nanti dihitung lagi 0. Ada beberapa pendapat yang muncul dengan mempertimbangkan piksel-piksel yang letaknya di tepi. Perhitungannya dilakukan pada semua piksel yang berjarak tidak kurang dari n kurang 1 per 2 piksel dari tepi. Jadi ada cara. Yang pertama itu ya, ada yang pertama ini misalnya citranya ya, jadi tetap dia akan dihitung di sini, yang di pinggirnya itu diabaikan. Nah, jadi yang yang terhitung itu hanya di sini, yang bagian di akhirnya, yang di pinggirnya itu diabaikan semua. Nah, diabaikan semua yang di pinggir-pinggirnya ini. Ini enggak dihitung, ini akan tetap sama dari citra aslinya. Ada juga yang memperhitungkan dilakukan pada semua piksel dengan mengambil piksel-piksel yang tersedia saja, sehingga untuk piksel yang mendekati tepi citra jumlah piksel tetangganya yang harus dilibatkan dalam perhitungan tidak harus lengkap. Jadi yang di bagian pinggir ini boleh juga dihitung
Ya. Berarti kan di sini filternya gitu ya, di sini filternya. Oke. Filternya itu di sini posisinya. Berarti yang terlibat dalam perhitungan itu hanya 4 bagian pixel ini saja. Ya. Jadi ini aja. Nah, jadi nah, Wakri mau lihat wajah Wakri? Enggak bisa diganggu itu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini yang terlibat saja. Jadi 5 dikali 1, 5 3 kali 0 itu salah, posisinya salah ya. Posisinya nih. Kita sesuaikan juga filternya dengan apanya. Berarti yang terlibat dengan posisi itu adalah di sini. Ya, posisi ini. Berarti 5 dikali 2 itu ya 10. Jadi dikurang di alat 2 dikali min 2 berarti kurang 4. Nah, jadi 10 kurang 4 6. Berarti nilainya di sini adalah 5, ini kita ganti dengan 6. Itu kalau dia menghitung semuanya. Ada juga pendapat yang terakhir itu menambahkan kolom berisi 0. Nah, ini masing-masing, ada yang berisi 0, ada juga yang menduplikasi nilai ini di sampingnya. Misalnya kita di sini ya, posisi terakhir misalnya di sini. Misalnya kita berada di posisi akhir, kita mau filter yang bagian akhir ini. Ini boleh kita kasih duplikasi nilainya, atau ini 0 biasanya diduplikasi, biasanya paddingnya nih ya, menambah nilai 0 di akhir. Berarti ini 0, berarti di sini 0 semua di akhir citra ini. Jadi dikalikan dengan ini bisa dikalikan gitu. Nah, atau menduplikasi, ini nilainya jadi 2, ini 2 karena duplikasi dari sini nilainya. Ini menduplikasi dari ini menduplikasi dari ini 2, ini menduplikasi dari sini 2, di sini 3. Nah, boleh mana aja konsep yang digunakan. Boleh mengabaikan yang bagian pinggir itu tidak diubah, dan itu tidak mempengaruhi pixel karena dia bagian pixel tuh pixel saja, bagian pinggir. Kadang-kadang citra itu kan ribuan pixel, jadi itu satu pixel aja nggak tidak begitu berarti, tidak nampak perubahannya. Ada juga dengan cara membiarkan saja mana saja yang kena dengan filternya tadi yang diolah, atau juga menambah paddingnya atau menambah nilai pada sisi-sisi di akhir pixelnya. Boleh dengan menambah dengan 0 atau itu disebut sering zero padding, atau menduplikasi nilai yang ada di sisi-sisinya, ya ini 2 menjadi 2, ini 2 menjadi 2 di atas. Yang ini enggak ada, berarti ngambil dari nilai sini 2 di copy di kemari 2 dan seterusnya. Ya, itu konsepnya. Konvolusi adalah proses kinerja yang sama dengan proses korelasi, hanya saja nilai-nilai filternya dibalik jadi 180 derajat. Sama saja ini ya, konvolusi korelasi sama saja, soal filter nggak ada masalah nih. Nah, cuma filternya dibalik itu nggak pengaruh kita mau kayak mana filter awalnya. Tapi kalau ada dua cara yang kalau kita dalam satu kejadian kita proses dengan korelasi dan konvolusi, berarti dia filternya dibalik 180 derajat. Ya, jadi 2 kali proses. Proses yang pertama adalah filter secara awal, yang kedua adalah 180 derajat. Tapi kalau filter hanya satu filter saja yang digunakan, boleh namanya itu korelasi, boleh juga namanya konvolusi. Ya, ini konsepnya aja ya, beda istilah saja. Ya, ini dibalik saja. Ya kan kalau cuma satu kita nggak tahu pakai itu korelasi dan konvolusi ya. Kalau di dasarnya ya sama saja, itu konvolusi juga. Ya, itu korelasi juga. Filter spasial linear. Filter spasial linear adalah filter yang bekerja secara korelasi dan konvolusi. Yang tergolong dalam jenis ini adalah filter rata-rata, filter Gaussian, filter lain yang bekerja dengan cara korelasi dan konvolusi. Ini contoh filter rata-rata. Nilai intensitas setiap pixel diganti dengan rata-rata dari nilai intensitas pixel tersebut dengan nilai pixel tetangganya. Secara matematis filter rata-rata berukuran m kali n kali m
Ya, ukuran M N kali M ini yang menentukan jumlah tetangga yang harus dilibatkan dalam perhitungan yang dinyatakan dalam ini ya. 1/N kali M, ya, dimana X itu lebih besar sama 1 dan X itu lebih kecil sama dengan M. Y juga lebih besar 1 dan lebih kecil M. Nah, ini contohnya. Kalau ini 3 kali 3 ini 1/9. Ini kali dengan ini. Kalau 5 kali 5 berarti 1/25. Ya, berarti N kali M nya 1/9. Di 3 kali 3 itu 9, 5 kali 5 itu 1/25 karena isinya sini 25. Nah, ini rata-rata dari sini. Nah, contoh. Ini dikalikan dengan filter ini semua kali 1 ya, atau jumlah aja kan, kali 1 itu nilai itu sendiri, jumlahkan aja 5 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 0, itu hasilnya dibagi dengan 9, maka muncul dia nilai 3 gitu. Nah, inilah namanya filter rata-rata 3 kali 3. Kalau 5 kali 5 berarti yang dilibatkan ya 5 kali 5 gitu ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke, itu dia. Selanjutnya nah ini dia. Nah, sama tadi ya, maka kita hitung semua seperti itu. Oke, mungkin itu aja konsep korelasi dan konvolusi ya, supaya Anda kenal bahwa nanti di proses selanjutnya kita mengenali objek di dalam gambar, kita mau mengetahui objek apa di dalam gambar, nanti komputer itu bisa melihat seperti manusia melihat ya. Kita komputer bisa tahu apa yang kejadian ya, dengan cara bermacam-macam. Proses ke dalam CNN ada convolutional neural network. Konvolusional itu proses konvolusi ada di dalamnya untuk ekstraksi fitur. Jadi proses konvolusi ini perlu kalian pahami untuk selanjutnya mengenali CNN ya. Jadi kalau tidak ada masalah, kamu bisa langsung WA saya apa masalahnya, misalnya ini tidak paham apa masalahnya, atau komen di channel YouTube-nya atau di Classroom-nya. Saya tutup pertemuan 4 sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.